Pemirsa, aktor Fachri Albar ditangkap polisi terkait dengan kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi menetapkan Fachri Albar sebagai tersangka. Pihak kepolisian memastikan hasil tes urin Fachri Albar positif narkoba. Polisi juga mengungkap temuan barang bukti saat penangkapan aktor Fachri Albar di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, polisi menemukan 3 jenis narkotika, yakni sabu, ganja, dan psikotropika. Hingga kini, polisi masih melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Yang menggunakan narkotika dan psikotropika. Kemudian tim berjalan menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap saudara FA. Pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti 2 paket plastik tip berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto. Pemirsa, cemburu, kawanan geng motor nekat menganiaya seorang remaja di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, korban mengalami luka serius usai diserang 5 anggota geng motor menggunakan senjata tajam. Satuan Reserse Polresta Cilacap, Jawa Tengah meringkus 3 anggota geng motor pelaku penganiayaan. 2 pelaku yakni FRB 20 tahun, ZAP 19 tahun, dan 1 pelaku masih di bawah umur. Ketiga pelaku ditangkap di salah satu rumah pelaku. Berdasarkan penyelidikan polisi, aksi penganiayaan tersebut dilatar belakangi soal asmara. Pelaku utama terbakar cemburu mendapat kabar korban TFT 17 tahun tengah berkunjung ke rumah istri siri pelaku. Emosi, pelaku mengajak rekan satu geng motor untuk menganiaya korban. Para pelaku pun mendatangi korban dan secara membabi buta mengeroyok korban hingga terluka parah bekas senjata tajam di beberapa bagian tubuhnya. Ada motor dari tersangka JP ini di sebuah rumah temannya, dikabarkan bahwa diduga dibawa oleh istri-istrinya ini, ya, bertemu dengan temannya. Karena rasa kecemburuan akhirnya didatangi rumah tersebut. Kemudian secara membabi buta melakukan penganiayaan secara bersama-sama. Sejumlah barang bukti, pakaian, hingga pecahan botol minuman keras turut diamankan polisi. Sementara 2 dari 5 pelaku, JP dan SR, masih dalam pengejaran. Para pelaku dijerat pasal penganiayaan dan perlindungan anak dengan ancaman hukuman 5 atau 9 tahun penjara. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Viral aksi pungli oleh oknum Polantas saat razia di jalur Cadas Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Oknum polisi itu akhirnya diperiksa propam dan diberikan sanksi. Oknum anggota polisi lalu lintas terekam kamera saat menghentikan pengendara motor yang berboncengan di kawasan jalur Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Polantas terekam menerima uang yang diselipkan dalam buku tilang. Video ini pun viral hingga ditonton jutaan orang dan ramai kecaman warganet. Menanggapi video ini, Polres Sumedang membenarkan oknum polisi tersebut adalah anggota Satlantas Polres Sumedang. Yang bersangkutan kini telah diperiksa Propam Polres Sumedang serta telah diberi sanksi penempatan khusus selama 10 hari. Tersebut nampak anggota Lantas Polres Sumedang menerima uang sebesar Rp100.000 yang diselipkan di buku tilang atas nama Aibda MD, ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Ini kejadiannya pada hari Minggu, gitu. Sementara itu, Polres Sumedang memastikan bahwa kegiatan rahasia kendaraan yang digelar Satlantas Polres Sumedang di Cadas Pangeran adalah kegiatan resmi. Oknum yang dapatan melanggar atau melakukan pungli akan diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben Hafia, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Ngawi, Jawa Timur ditangkap polisi karena diduga melecehkan anak di bawah umur. Ya, ia ditangkap setelah beredar video asusila yang viral di media sosial. Pemuda berinisial LSM, warga Watualang, Kecamatan Ngawi, tak berkutik saat ditangkap anggota Polres Ngawi, Jawa Timur.
Ia ditangkap setelah beredarnya video asusila yang viral di media sosial. Ironisnya, pemeran wanita dalam video tersebut diduga masih duduk di bangku sekolah. Polisi menduga LSM hendak melarikan diri karena saat ditangkap berada di luar wilayah Ngawi. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pelaku menyebarkan video tersebut. Yang viral itu dikatakan bahwa anak di bawah umur, memang umurnya di bawah umur, tetapi untuk sekolah bukan SMP, tapi sudah sekolah menengah atas, tapi bukan SMP. Memang yang tersebar di media, dia masih duduk di SMP, tapi tidak benar. Sekali lagi, itu tidak benar. Itu hanya sebuah modus dari si pelaku. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Ngawi. Pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang ITE. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditangkap polisi karena melecehkan sejumlah anak di bawah umur di sejumlah lokasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Modusnya pelaku menculik korban kemudian dititipkan di pondok pesantren atau panti sosial anak sambil melamar menjadi pengasuh dengan bekal surat santri palsu. Pemuda berusia 24 tahun ditangkap anggota Polres Salatiga, Jawa Tengah karena diduga melecehkan sejumlah anak di bawah umur. Modusnya, pelaku menculik korban kemudian menitipkannya di ponpes atau panti sosial anak. Berbekal surat santri palsu, pelaku juga melamar menjadi pengasuh di tempat tersebut. Setelah bekerja, pelaku melecehkan korban saat kondisi sepi. Guna memuluskan aksi bejatnya, pelaku mengiming-imingi uang dan mainan. Kasus ini terungkap setelah orang tua korban melapor ke polisi kehilangan anak laki-lakinya berusia 11 tahun usai diajak oleh pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku telah lama beraksi dengan berpindah-pindah pondok pesantren atau panti sosial di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ia terobsesi karena pernah menjadi korban pelecehan saat berusia anak-anak. Sebelum di Salatiga, sudah ada korban juga di Jawa Timur. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan karena diduga jumlah korban bisa bertambah mencapai puluhan orang. Dari Kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Seorang anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat sedang berduaan dengan wanita lain di dalam kamar kos di Kota Gunung Sitoli, digerebek istri sah. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka usai mengakui perbuatan zina yang mereka lakukan. Polisi bersama warga menggerebek FID, seorang anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Nias Barat yang sedang berduaan dengan wanita lain di sebuah kamar kos Jalan Sudirman, Kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara. Warga yang geram nyaris menghakimi pelaku. FID, 38 tahun, anggota KPU Nias Barat ini kepergok usai diduga melakukan perbuatan zina dengan wanita KR 34 tahun. Penggerebekan pasangan bukan suami istri ini berawal dari laporan istri sah anggota KPU ke polisi. Keduanya pun digelandang ke Mapolres Nias untuk penyelidikan lebih lanjut. Yang bukan suami istri di salah satu kamar kos-kosan. Dan saat ini kedua daripada pasangan yang bukan istri itu kita telah melakukan pemeriksaan dan sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Pasangan bukan suami istri ini ditetapkan sebagai tersangka dan dikenakan pasal tentang perzinahan dengan ancaman 9 bulan penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase, iNews melaporkan.